Audio Jungle. Tujuan pembuatan salep mata. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengaruh bahan aktif dan eksipien dalam penentuan metode sterilisasi yang digunakan untuk formulasi sediaan steril. Audio Jungle. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat sediaan salep mata dengan metode sterilisasi yang sesuai. Dan yang ketiga, mengevaluasi sediaan salep mata yang akan diuji. Salep mata adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obatnya harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Obat biasanya dipakai untuk mata untuk maksud efek lokal pada pengobatan bagian permukaan mata atau pada bagian dalamnya. Yang paling sering digunakan adalah larutan dalam air, tapi bisa juga dalam bentuk suspensi, cairan bukan air, dan salep mata. Obat salep mata harus steril, berisi zat antimikrobial, preservatif, antioksidan, dan stabilizer. Zat aktif tidak boleh mengandung atau mempunyai partikel lebih 90 nanometer, tidak boleh lebih dari 2 partikel lebih 50 nanometer, dan tidak boleh lebih dari 20,25 nanometer. Basis salep mata, dasar salep pilihan untuk salep mata harus tidak mengiritasi mata dan harus memungkinkan difusi bahan obat ke seluruh mata yang dibasahi karena sekresi cairan mata. Dasar salep mata yang digunakan juga harus bertitik lebur yang mendekati suhu tubuh. Dalam beberapa hal, campuran dari patroletum dan cairan patroletum atau minyak mineral dimanfaatkan sebagai dasar salep mata. Kadang-kadang zat yang tercampur dengan air seperti lanolin ditambahkan ke dalamnya. Hal ini memungkinkan air dan obat yang tidak terlalu dalam air bertahan selama sistem penyampaian. Keuntungan dan kerugian sediaan mata umumnya dapat memberikan bioavailabilitas lebih besar daripada sediaan larutan dalam air yang ekuivalen. Hal ini disebabkan karena waktu kontak yang lebih lama sehingga jumlah obat yang diabsorpsi. Sediaan salep mata tidak bisa disterilkan di akhir karena dapat merusak sediaan yang sudah jadi baik konsistensi, homogenitas maupun stabilitas bahan. Dilakukan sterilisasi awal pada bahan-bahan yang akan digunakan pada suhu yang sesuai dengan masing-masing bahan, dilakukan dengan teknik aseptis. Sediaan salep mata harus bebas dari pengotor. Massa salep yang meleleh perlu disaring dengan kasa. Massa salep mata harus steril, berisi zat antimikrobial, preservatif, antioksidan, dan stabilizer. Obat salep mata memiliki keuntungan dapat diatur daya penetrasi dengan memodifikasi. Biasanya kontak sediaan dengan kulit lebih lama serta mengandung air sehingga sulit ditubuhi bakteri karena airnya sedikit. Kekurangan salep mata dapat menyebabkan pengi, terutama sediaan dengan basis lemak tak jenuh, dan dapat terjadi perubahan warna. Prosedur pembuatan sediaan salep mata gentamicin sulfat. Pertama, kita lakukan sterilisasi terhadap alat yang digunakan. Selanjutnya, kita timbang bahan sesuai dengan perhitungan. Kemudian, kita letakkan basis salep yaitu parafin cair dan vaselin album pada cawan porselin yang telah dilapisi dengan kaca steril. Kemudian, basis salep kita lelehkan atau lembut dengan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 60 menit. Selanjutnya, lelehan basis selanjutnya kita aduk rata hingga homogen. Selanjutnya, kita gerus gentamicin, metil paraben, butil paraben di dalam mortir yang telah disterilkan dengan alkohol, lalu dibakar, lalu gerus hingga homogen. Terakhir, tambahkan sedikit demi sedikit basis salep ke dalam mortir sediaan, kemudian diaduk hingga homogen. Selanjutnya, campurkan bahan yang ditimbang sebanyak 10 gram dengan kertas perkamen steril, digulung dengan bantuan pinset steril. Masukkan ke dalam cup yang telah disterilkan dan ditutup rapat. Kemudian kita lakukan analisis sediaan. Yang pertama adalah uji homogenitas dengan menggunakan objek kaca tipis, di mana sediaan kita oleskan pada objek kaca, kemudian kita amati permukaannya. Selanjutnya, dilakukan pengujian pH dengan menggunakan pH meter atau dengan indikator pH universal. Kemudian dilakukan uji keseragaman bobot, di mana dilakukan penimbangan terhadap isi sediaan apakah sesuai dengan etiket yang terdapat pada etiket. Selanjutnya, dilakukan uji kebocoran pengemas dengan dicelupkan pengemas ke dalam larutan metilen blue. Kita amati ada tidaknya perubahan warna biru pada kemasan larutan. Kemudian terakhir dilakukan uji sterilitas dengan menggunakan media Na dan Mb, di mana diinkubasi selama 3-4 hari pada suhu 35 hingga 37 derajat Celcius dan untuk PDA pada suhu 20 hingga 25 derajat Celcius. Setelah itu kita hitung jumlah bakteri atau jamur yang tumbuh pada media tersebut. Praktikum teknologi farmasi 3 steril kali ini dilakukan pembuatan sediaan salep mata steril. Nah, praktikum kali ini bertujuan untuk memahami pengaruh bahan aktif dan eksipien dalam penentuan metode sterilisasi yang digunakan untuk formulasi steril, kemudian membuat sediaan salep mata dengan metode sterilisasi yang sesuai, dan mengevaluasi sediaan salep mata yang diuji. Nah, pada pembuatan salep mata ini harus diberikan perhatian khusus. Sediaan dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat serta memenuhi syarat uji sterilitas. Formula salep mata steril yang dibuat oleh praktikan ini menggunakan zat aktif yaitu gentamicin. Gentamicin mempunyai khasiat mengobati radang pada mata yang disertai infeksi oleh bakteri tertentu. Eksipien atau zat tambahan lain yang ditambahkan dalam formulasi sediaan salep mata ini antara lain metil paraben, butil paraben, parafin liquidum, dan vaselin album.
Metilparaben dan butylparaben dipilih karena metilparaben dan butylparaben itu dapat dilarutkan pada parafin liquidum yang merupakan basis dan pelarut yang kompatibel. Kemudian parafin liquidum dipilih karena cocok untuk dijadikan basis salep yang berguna untuk memperbaiki konsistensi basis sehingga lebih lunak dan memudahkan penggunaan pada pasien atau pengguna yang terinfeksi bakteri. Nah, parafin liquidum ini pun merupakan kombinasi yang cocok yang digunakan untuk parselin album. Basis yang digunakan pada salep mata kali ini menggunakan parselin album karena parselin album ini merupakan basis hidrokarbon yang bersifat kompatibel dengan banyak zat aktif yang mudah digunakan dan mudah disebar dan mudah pula dibersihkan. Pengujian kali ini dilakukan juga evaluasi. Nah, evaluasi pertama yaitu uji homogenitas. Nah, uji homogenitas kali ini dilakukan dengan sediaan salep mata pada bagian atas, tengah dan bawah, diambil kemudian diletakkan pada plat kaca lalu digosok dan diraba. Nah, syarat uji homogenitas itu positif itu jika dioleskan salep pada keping kaca, salep merata dan tidak menggumpal sehingga salep dikatakan homogen. Nah, pada praktikum kali ini salep itu menyebar dan tidak menggumpal, jadi memenuhi syarat. Evaluasi kedua yaitu dilakukan uji bobot minimum. Nah, uji bobot minimum ini dilakukan dengan penimbangan sediaan salep mata gentamicin sulfat yang telah dimasukkan ke dalam tub dan dilihat apakah bobotnya itu sama dengan etiket. Nah, pada hasil kali ini bobotnya sama dengan di etiket yaitu 10 gram. Jadi pengujian kali ini memenuhi syarat. Pengujian selanjutnya yaitu uji kebocoran pengemas. Nah, uji kebocoran pengemas ini dilakukan dengan memasukkan aquades yang volumenya telah dicatat ke dalam bejana lalu ditambahkan metilen blue 1% dari aquades yang digunakan. Berdasarkan hasil dari penelitian itu tidak ada perubahan warna selain warna biru dan ini memenuhi syarat karena jika sediaan tidak berwarna biru maka tidak akan terjadi kebocoran pada pengemas. Ujian selanjutnya yaitu uji sterilitas. Nah, pengujian sterilitas ini dilakukan terhadap produk dan bahan yang sebelumnya telah mengalami proses pensterilan yang telah memenuhi persyaratan. Nah, syarat dari uji sterilitas ini tidak adanya koloni pada NA maupun NB. Nah, berdasarkan dari hasil pengujian bahwa tidak ada satupun koloni atau mikroorganisme yang terdapat di NA maupun NB dan ini memenuhi persyaratan dari syarat dari uji sterilitas. Pengujian selanjutnya yaitu uji pH. Nah, uji pH ini dilakukan oleh praktikan penggunaan gas pH. Nah, uji pH pada sediaan salep ini dilakukan dengan salep mata diencerkan terlebih dahulu dengan 5 ml aquades, kemudian pH stick tadi dicelupkan ke 1 menit. Nah, perubahan warna itu akan terjadi pada pH stick. Nah, syarat dari uji pH salep mata gentamicin itu adalah kisaran 3,5 sampai 5,5. Dan hasilnya itu menunjukkan pH 5. Berarti pada pengujian kali ini memenuhi syarat dari uji pH salep mata gentamicin. Pengujian selanjutnya yaitu dilakukan uji kualitatif. Nah, uji kualitatif ini dilakukan dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah, KLT ini dilakukan dengan cara larutan zat ditotolkan pada plat KLT sebanyak 5 mikroliter dengan jarak antara totalan 1,5 cm, kemudian dielusi dengan larutan K2PO4 20%, kemudian dicelupkan secara cepat ke dalam larutan nilhidrit dan dipanaskan 100 derajat Celcius selama 5-10 menit dalam oven. Kemudian warna noda itu diamati, RF diukur dan dihitung, larutan zat dalam air itu ditambah 3 tetes BaCl2 dan warna endapan yang terbentuk akan diamati. Nah, larutan zat dalam air itu ditambah lagi 3 tetes larutan CaCl2. Nah, maka akan terbentuk endapan berwarna purple atau ungu dan kristal. Pengujian selanjutnya dilakukan uji organoleptis. Nah, uji ini dilakukan dengan mengamati secara visual atau diamati dengan mata telanjang. Berdasarkan dari hasil pengamatan dilakukan praktikan dapat diketahui hasil uji organoleptis yang salep mata gentamicin memiliki hasil berupa warna putih, aroma tidak berabu dan bentuk semi padat. Hal ini sesuai dengan hasil uji organoleptis dari masing-masing bahan dan memenuhi syarat dari uji organoleptis dari sediaan salep mata gentamicin ini. Ujian terakhir yaitu uji kuantitatif. Nah, uji kuantitatif ini dilakukan dengan metode spektrofotometri yang dengan memasukkan sediaan salep mata ke dalam lampu ukur yang berisi air 10 ml, kemudian disinokasi selama lebih kurang 5 menit, kemudian ditambahkan air sampai 100 ml lalu buat pengenceran yaitu 25 ppm, 60 ppm dan 100 ppm dari 200 ppm salep mata gentamicin. Kemudian kekuatan 800 ppm itu dalam absorbansi 100 ml dari preparasi sampel dan standar dalam sel 1 cm pada panjang gelombang absorbansi maksimal sekitar 200 nm menggunakan spotopetometer dengan larutan blanko. Nah, berdasarkan hasil penguji ini didapatkan kadar sebesar 96,3%. Nah, uji penetapan ini memenuhi syarat karena pada syarat kadar yaitu 90-110% menurut Farmakope Indonesia keempat. Kesimpulan dari pembuatan salep mata, yang pertama, pembuatan salep mata harus berlangsung pada kondisi aseptik untuk menjamin kemurnian mikrobiologi yang diisyaratkan. Hal itu mensyaratkan bahwa basis salep yang digunakan sedapat mungkin dapat disterilkan. Yang kedua, metode sterilisasi pada praktikum kali ini menggunakan metode sterilisasi awal dan metode aseptis. Yang ketiga, formula salep mata steril yang dibuat ini mengandung zat aktif yakni gentamicin dan eksipien berupa metilparaben, butylparaben, parafin liquidum, dan parselin album. Yang keempat, pada uji organoleptik didapatkan hasil yang positif dengan warna putih, tidak berbau, bentuknya semi padat, begitu juga untuk homogenitas dan uji bobot minimum menghasilkan hasil yang positif. Yang kelima, pada uji kebocoran pengemas didapatkan hasil yang positif dengan hasil tidak adanya warna kebiruan di dalam sediaan. Juga pada uji kualitatif dan kuantitatif menghasilkan hasil yang positif juga. Yang keenam, pada uji pH didapatkan hasil yang positif atau memenuhi syarat dengan dihasilkan pH 5 memenuhi syarat dengan pH di mana 3,5 sampai 5,5.